pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia harus menikah. Kalau enggak, dia tidak boleh masuk sinagoge mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah, akan bingung. Betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membahas salah satu sisi dari sebuah sensasi yang dikembangkan oleh buku Holy Blood, Holy Grail. Dalam buku ini digambarkan bahwa perkawinan yang ada di Kana itu tidak lain adalah perkawinan Yesus sendiri. Jadi memang aneh-aneh manusia itu, saudara-saudara. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya di Eropa itu memang tanpa batas. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan mengagetkan. Untung saja orang Kristen tidak pernah ada demo-demo ketika Yesus dilecehkan, ketika gereja difitnah, ya kita tidak apa-apa. Saya katakan semoga ini pencerminan dari apa yang dibaca di Injil, karena orang Kristen sepenuhnya memahami, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, memang di dalam perikop ini tidak dijelaskan ini pengantin siapa. Tidak ada. Perikop ini hanya menjelaskan bahwa tatkala ada pesta perkawinan di Kana, ibu Yesus, Bunda Maria ada di sana. Dan pada ayat kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga datang. Nah, ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini bukan perkawinan Yesus. Karena Yesus sendiri dalam posisinya bersama para muridnya diundang datang. Siapa yang mengundang? Yang punya hajat. Ayat-ayat ini sangat sederhana sebetulnya kita pahami. Lalu ada peristiwa. Mereka kekurangan anggur. Maka kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan sesudah itu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air itu telah berubah menjadi anggur. Dan ini mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Maka ia memanggil mempelai laki-laki, itu menunjukkan bahwa ada subjeknya mempelai laki-laki. Berarti mempelainya bukan Yesus kan? Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ada suatu keajaiban, ada satu mujizat, bahwa sejak pertama anggurnya tetap anggur yang terbaik. Karena Yesus telah membuat itu. Lalu diakui bahwa itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan di Galilea. Nah, ayat 12 memberikan catatan. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya Maria dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Karena Yesus, ibunya, saudara-saudaranya meninggalkan Kana, berarti Yesus bukan pengantin. Sebab kalau dia pengantinnya pasti dikatakan, lalu Yesus meninggalkan tempat itu bersama ibunya, bersama saudaranya, dan bersama istri yang baru dinikahinya. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Ini bukan sekedar apologetika, tetapi ini juga adalah merupakan sebuah pembelajaran kita bagi seorang Kristiani. Untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, pemahaman kita tentang kitab suci kita. Nah, salah satu
dasar yang digunakan oleh Holy Blood, Holy Grail ini, dikatakan begini, bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi, apalagi disebut rabi, itu harus menikah, katanya. Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud. Tugas orang tua Yahudi adalah menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya. Lalu Yesus tidak menikah. Bagaimana mungkin, katanya. Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah, akan bingung, betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Ada. Yahudi itu tidak seragam. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama, yang mereka tinggal di Yerusalem, dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias. Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik atau bahasa Ibrani Mishnah, bahasa Ibrani klasik Taurat. Tetapi Yesus tinggal di Galilea. Dan wilayah Galilea menurut Alkitab, menurut nubuatan Nabi Yesaya, disebutkan Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayahnya Gentile, wilayahnya non-Yahudi. Lalu dikatakan Yebulon Naftali Gelil Hagoyim, jalan ke laut derek hayam. Derek itu bukan derek bahasa Jawa. Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan, bahasa Arabnya torik. Derek hayam, jalan ke laut Galilea. Aver Hayarden, seberang Yordan. Daerah itu pada abad pertama dikenal sebagai daerah metropolitan. Daerah di mana seluruh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel tumplek-blek ada di situ. Makanya kita mendengar rona berbagai macam bahasa. Bahasanya orang Kapernaum, desa di mana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya, rumahnya Petrus di Kapernaum. Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan di sana. Rumahnya tingkat 2. Sampai sekarang rumahnya itu masih dijadikan situs gereja karena ada di situ berdampingan dengan sinagog atau rumah ibadat. Itu pada abad pertama yang namanya Galilea, rakyatnya sehari-hari berbicara minimal dalam 3 bahasa. Inilah salah satu warisan kekristenan yang patut disyukuri. Karena di situ untuk membuktikan bahwa setelah genap saatnya, Arsalallahu ibnu, Allah telah mengutus sang putra yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, yaitu Yahudi. Di situ Injil dalam waktu yang dekat bisa go public, go internasional. Kalau mereka berbicara lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang lazim, bahasa internasional, adalah bahasa Yunani koine. Lewat itulah perjanjian baru ditulis. Tatkala Yesus berbicara sehari-hari dengan para murid, dia berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu dilestarikan dalam beberapa teks dalam kitab suci. Misalnya kata-kata Eli, Eli lama sabaktani, Hakal Dama, Maranatha, Efata, Gabata. Itu semua bahasa Aramaik. Lalu saudara-saudara, bahasa klasik yang digunakan untuk membaca Taurat, membaca teks-teks para nabi adalah bahasa Ibrani. Bahasa ini masih ditambah lagi bahasa Latin. Makanya tatkala di kayu salib, di atas inskripsi itu, di atas salib itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebetulnya 3 bahasa, 4 dialek bahasa. Yaitu yang disebut Ibrani, termasuk Ibrani tutur dialek Galilea, yaitu Aramaik, Ibrani Mishnah atau Ibrani klasik, plus bahasa Yunani lingua franca, plus bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan.
Inilah kira-kira situasi abad pertama Masehi. Makanya kalau dengan ungkapan bahwa mana mungkin Yesus tidak menikah, karena bagi orang Yahudi harus menikah, itu bagi Yahudi ortodok yang ada di Yerusalem, yang ada di Tiberias. Tapi bagi orang Esen, orang Qumran, yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati, di sana tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah. Elia tidak menikah. Artinya bahwa memang ada komunitas yang tidak menikah yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi memang Yahudi yang arus utama yang mirip dengan orang Muslim. Katanya kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunnahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena, itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah. Dan waktu itu ada komunitas orang Kasim, orang-orang yang selibat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu untuk memahami itu, Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Dan 1 Korintus ditulis sebelum 4 Injil ditulis. Paulus berkata, tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Paulus mengatakan, kalau mereka punya hak, saya juga punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Paulus sebagai penulis pertama tidak pernah mengatakan seperti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri dan istrinya dan Kefas. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, di dalam studi kitab suci kita harus memakai studi metodologi sejarah yang sama. Naskah-naskah gnostik yang tadi dikutip oleh Dan Brown, The Da Vinci Code yang sekarang filmnya sudah diputar, itu paling awal ditulis tahun 150 Masehi. Sementara keempat Injil ini ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Bahkan kalau saya di kampus saya mengajar, saya katakan, kalau Anda sebagai seorang insan akademis, seorang mahasiswa, seorang ilmiah, saudara pasti tahu. Anda percaya sejak di bangku kuliah ini dengan Plato, dengan Aristoteles, dengan Herodotus. Karena mereka bukan agamawan, mereka tidak mengajarkan dogma, maka tidak ada pertentangan. Sejak kita di bangku kuliah fakultas hukum, saya katakan di fakultas hukum, Anda percaya Aristoteles yang berbicara soon politikon. Manusia hidup selalu berada dalam relasi dan ketergantungan terhadap orang lain. Anda tidak pernah mengatakan, apakah benar ini eksisima vok Aristoteles, suara asli Aristoteles? Kenapa Anda tidak meragukan? Tetapi kenapa Anda atas dasar teori ilmiah Anda meragukan semua yang tertulis dalam kitab Injil? Apakah bukti-bukti tentang Aristoteles lebih kuat daripada bukti-bukti keempat Injil? Lu ini saya tantang di forum ilmiah. Aristoteles menulis buku antara lain Fisika. Aristoteles itu hidup kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Tahun 400-an sebelum Masehi. Tahukah Anda, manuskrip Aristoteles, filosof besar itu, ditemukan yang paling lama kira-kira abad 9 Masehi. Berarti 900 ditambah 400 ada jarak 1400 tahun. Jumlah naskahnya hanya 2. Jumlah manuskripnya hanya 2. Plato kurang lebih ada 1300 tahun gurunya Aristoteles. Bukunya Nomoi jilid 1, Hukum jilid 1 dan Hukum jilid 2. 1300 tahun. Jumlah naskahnya mungkin hanya 4 atau 3. Herodotus jumlahnya 14. Jaraknya di atas 1000 tahun. Sekarang bandingkan dengan pembuktian teks perjanjian baru. Yohanes Apostel, Yohanes the Apostel, Rasul Yohanes.
itu menulis Injil Yohanes kira-kira tahun 90 Masehi. Naskah tertua yang ditemukan dari Injil Yohanes yang namanya manuskrip John Ryland yang ditemukan di Mesir itu berasal dari tahun 115 atau 120 Masehi. Berarti hanya ada jarak manuskrip tertua dari Injil Yohanes dengan tulisan aslinya, dengan si penulisnya, hanya ada jarak 25 sampai 30 tahun. 90 plus 115. Jumlah naskahnya seluruh perjanjian baru, termasuk Kodeks Sinaiticus, Kodeks Ephraimi Receptus, Kodeks Alexandrinus, itu jumlahnya 4.500 manuskrip. Coba. Sekarang ada bukti sejarah mana yang lebih kuat daripada perjanjian baru? Tapi kenapa para ahli yang mengaku sebagai teolog Yesus seminar lebih percaya kepada Injil Thomas ketimbang dengan Injil Yohanes atau Injil Matius atau Injil Markus? Kenapa lebih percaya dengan Injil Yudas? Dan kita, saya katakan tadi pagi, kagetan, gumunan, goblok. Kenapa percaya dengan teks-teks yang jelas itu lebih akhir, dan teks-teks itu tidak ditemukan sebelum tahun 150? Sudah tidak usah ngomong agama, tidak usah ngomong firman Tuhan, ngomong sejarah saja. Kalau bicara sejarah jelas. Nah, kalau kita kekurangan data, kita bisa menggunakan data-data yang namanya filologi, metodologinya. Lah ini Alkitab ini datanya 4.500 manuskrip lengkap. Lah kok mau ngoyoworo? Ini hanya orang senting. Apa? Keilmuannya dia itu diragukan karena penuh prasangka terhadap gereja. Saya bukan membela mati-matian gereja, tidak. Tapi saya hanya mendudukkan perkaranya supaya kita berlaku fair terhadap sejarah. Jadi sekarang persoalannya, kenapa orang Kristen kok mau-maunya percaya dengan Dan Brown? Kenapa kita mau percaya Holy Blood, Holy Grail? Ini kan bisa direkayasa. Holy Blood, darah suci, itu adalah benih Yesus, katanya. Holy Grail itu cawan suci. Cawan itu kalau ditempatkan bentuknya kayak segitiga begini. Terus katanya Dan Brown, coba segitiga begini, dibalik satunya begini, jadi bintang David. Ini artinya bahwa ini adalah darah keturunan David. Karena cawan begini, taruh cawan begini jadi bintang segi 6. Itu yang di Jawa namanya otak-atik matuk itu. Lo yang begini ini karena didukung oleh teknologi, didukung oleh komunikasi, teknologi informasi yang canggih. Filmnya bisa laris. Ini sudah yang terjadi. Jadi sekarang sangat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Fiksi bisa menjadi fakta. Fakta yang sudah jelas dirusak. Setelah dia mengatakan Holy Blood, Holy Grail ini, ternyata Yesus itu punya keturunan dari Maria Magdalena, namanya Sarah. Lah orang cerdas kan tanya, ini Sarah sopo ini? Sarah Sesan apa Sarah sopo ini? Orang mana Sarah? Itu kan gitu kan? Nah kalau kita berpikir secara a priori, alah namanya fiksi, stok-tok, bah no. Tapi kalau kita berpikir historis, ada asap pasti ada api. Ini hukum sebab akibat. Kenapa? Dia ini memang ngawur, tapi ngawur yang juga punya sedikit banyak permainan lah, kira-kira seperti itu. Ternyata saya buka-buka buku sejarah gereja purba. Pentingnya sejarah gereja purba di situ. Tadi siang saya berikan contoh. Maria disebut Apostola Apostolorum. Kemudian diutus oleh para rasul pergi ke Kaisar Tiberius di Roma. Waktu ke Kaisar Tiberius dia menceritakan kebangkitan Yesus, ditertawakan. Dia ambil telur. Telur yang putih itu diambil Maria. Lihatlah Kaisar, kalau Tuhan bisa menciptakan benih yang hidup dari telur yang mati ini, maka Tuhan bisa membangkitkan kita di antara orang mati. Lihat telur yang putih ini tiba-tiba memerah seperti darah. Sejak saat itu ada tradisi menghias telur Paskah. Tapi kan saudara melok-melok raro, itu dari mana tradisinya?
Pokoknya setiap Paskahan telur digambari kuning, hijau, abang. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, kenapa dia bisa seberani itu dalam menafsirkan fakta-fakta? Ada banyak teks-teks kitab suci yang kemudian bisa ditafsirkan, dimaknai sesuai dengan tradisi sejarah. Saya berikan contoh misalnya. Mari kita baca Matius pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Ibunda Maria, dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena memang dekat sekali dengan Yesus. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia berkata pada Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita akan membaca satu data lagi dari Injil Markus pasal 15. Kita akan melihat juga ada perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib. Siapakah dia? Ayat 40, pasal 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yosef serta Salome. Maria ibu Yakobus muda dan Yosef, jadi Yosef dan Yakobus muda, James the Least, itu anaknya Maria juga. Tapi Maria siapa? Menurut Yohanes istri Kleopas. Jadi di Israel memang nama Maria itu beken sekali. Di Israel nama Maria itu pasaran sekali. Makanya kadang-kadang sulit membedakan ini Maria yang mana. Maria ibu Yesus punya saudara juga namanya Maria, istrinya Kleopas. Maria ibu Yesus beserta dengan Maria istri Kleopas, ibunya Yosef dan Yakobus muda. Lalu di sini ada Salome. Salome itu ibunya Rasul Yohanes. Salome itu istrinya Zabdi atau Zebedius dan Yakobus tua. Yang disebut Yakobus tua itu Yakobus anak Zebedius, adiknya Yohanes anak Zebedius, ibunya namanya Salome. Coba bayangkan, satu keluarga ini anaknya Rasul Yohanes, ibunya ikut melihat peristiwa salib itu, luar biasa. Dan menurut sejarah, tatkala saudara-saudara Yesus itu bukan saudara kandung, bukan. Itu tradisi setelah reformasi itu yang mengatakan saudara kandung itu, supaya Maria agak direndahkan gitu loh, karena teologi yang didasarkan atas teologi sentimen ya gitu itu. Pokoknya yang mirip-mirip Katolik dihapus semua gitu. Padahal telur Paskah melok-melok Katolik. Makanya sekarang yang namanya teologi mental ghetto itu sudah ditinggalkan. Itu teologi kebencian. Salah itu salah, brengsek itu ya brengsek, pekok ya tetap pekok walaupun itu kita sendiri. Ini namanya kejujuran. Kalau agama tidak mengajarkan kejujuran, kapan lagi kita bicara jujur? Kalau kita berdiri seperti ini, kita tidak akan bisa jadi bangsa yang maju. Fakta ini kemudian dikembangkan. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Padahal kalau dia punya saudara kandung, kenapa harus diserahkan pada orang lain? Itu bukti bahwa Yesus itu anak tunggal. Maria tidak memiliki anak lain setelah Yesus. Saksinya sekarang adalah Golden Gate, pintu gerbang emas di Yerusalem, yang sampai sekarang tertutup, tidak dibuka. Dalam nubuatan Yehezkiel dan tulisan-tulisan para rabi dikatakan, pintu gerbang kemuliaan di mana Raja kemuliaan lewat, dan hanya untuk dia, pintu itu tidak dibuka selama-lamanya. Ditafsirkan oleh teks-teks Kristen purba, itulah rahim Maria, yang tidak melahirkan orang lain kecuali Yesus. Dan di bawah pintu gerbang emas di Yerusalem, Anda tanya kepada setiap orang Israel yang Kristen atau yang Muslim, kenapa di pintu gerbang emas ini kok ditutup, tidak dibuka sampai sekarang? Dan biasanya orang-orang tradisional akan menjawab,
itu akan dibuka pada hari kiamat. Di bawah pintu gerbang Golden Gate itu, gerbang emas itu, orang-orang Muslim bersaing untuk membeli tanah kuburan. Kenapa? Karena kalau Yesus datang kembali, dia paling cepat dibangunkan duluan, katanya gitu. Makanya beli tanah kuburan di bawah itu.